Malam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Desi Kusnendari, guru di SMA Negeri 11 Purworejo. Pada kesempatan ini saya melakukan aksi nyata dari pelatihan pada platform Merdeka Mengajar, yaitu topik semangat guru. Saya ingin membagikan tips untuk kita Bapak Ibu dalam melatih berpikir kritis kepada peserta didik. Bapak Ibu, tentu kita sudah tidak asing dengan refleksi dalam pembelajaran. Ternyata refleksi ini jika kita lakukan dengan baik bisa memberikan kebiasaan atau menumbuhkan kebiasaan kepada peserta didik untuk berpikir kritis, Bapak Ibu. Nah, biasanya refleksi itu kita lakukan di akhir pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa pertanyaan juga sebetulnya bisa ditanyakan di awal pembelajaran. Nah, yang perlu kita perhatikan pada refleksi yang kita lakukan agar dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis adalah pertanyaan yang kita sampaikan dalam refleksi tersebut. Ada 4 jenis pertanyaan minimal yang perlu kita tanyakan kepada peserta didik sehingga bisa membiasakan mereka untuk berpikir kritis. Keempat pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, apa yang saya pelajari? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apa yang sudah saya mengerti? Yang ketiga, apa yang saya belum mengerti? Dan yang keempat, bagaimana agar saya mengerti? Nah, keempat pertanyaan ini merupakan pertanyaan minimal ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu guru bisa menambahkan pertanyaan yang lain, tapi minimal kita memberikan refleksi dengan pertanyaan atau 4 pertanyaan ini. Nah, agar refleksi bisa berjalan sesuai dengan tujuan kita untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Tips tersebut adalah: yang pertama, sampaikan dulu manfaatnya kepada peserta didik. Jadi ketika kita menyampaikan manfaat refleksi kepada peserta didik, harapannya mereka bisa melakukan refleksi itu dengan lebih semangat atau termotivasi karena tahu manfaatnya. Kemudian tips yang kedua adalah tidak perlu fokus pada akurasi jawaban. Yang kita fokuskan adalah membiasakan peserta didik untuk berani berbicara, Bapak Ibu, sehingga misalnya ada jawaban dari refleksi peserta didik yang kurang tepat atau belum sesuai dengan materi, bisa jadi itu merupakan suatu proses peserta didik dalam memahami materi pembelajaran saat itu. Jadi kita tidak perlu permasalahkan ketika jawaban peserta didik dalam refleksi itu kurang tepat, karena yang kita tuju adalah keberanian mereka untuk berbicara. Kemudian tips yang ketiga adalah lakukan refleksi secara rutin dan bertahap. Jadi ketika kita sudah mencoba membiasakan refleksi, kita perlu melakukannya secara rutin setiap kali pembelajaran agar siswa memang benar-benar terbiasa. Harapannya nanti siswa secara mandiri akan melakukan refleksinya sendiri. Dan kita juga melatihnya secara bertahap ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di awal-awal kita membiasakan dengan tertulis dulu, tapi kemudian bertahap kita biasakan refleksi secara lisan. Seperti itu. Harapan akhirnya nanti peserta didik setiap kali melakukan kegiatan apapun kegiatan itu, peserta didik akan terbiasa untuk merefleksi secara mandiri. Nah, jadi itu ketiga tips yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat
dan kita bisa membiasakan peserta didik kita untuk berefleksi dengan tujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, semoga bermanfaat sekali lagi, dan salam Bapak Ibu guru hebat.